Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, perkenalkan nama saya Johannes Turnip dengan NIM F1 Edo 2 1059. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil hasil presentasi saya yang berjudul Agroindustri dan Green Technology, yang saya mengangkat judul yaitu tentang singkong dengan mata kuliah Agroindustri dan Green Technology. Dimulai dengan latar belakang yaitu singkong. Apa itu singkong yang juga dikenal sebagai ketela pohon atau dalam bahasa Latin Manihot esculenta yang termasuk dalam keluarga Euphorbiaceae adalah tanaman akar yang banyak dibudidayakan di daerah tropis. Singkong merupakan jenis umbi sumber karbohidrat selain nasi yang sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Rata-rata konsumsi beras per kapita di Indonesia pada bulan Maret 2024 adalah 6,50 kilogram dari sumber Susenas 2024. Singkong sangat mudah tumbuh di Indonesia dan kaya akan komponen gizi. Dalam 100 gram, karbohidrat singkong mencapai 34,7 gram, protein 1,2 gram, kalsium 33 miligram, dan vitamin C 30 miligram. Sayangnya selain nilai gizi yang tinggi, singkong memiliki senyawa yang toksik, yaitu kandungan sianida dari sumber Panghal et al. 2019. Tujuan. Tujuan saya mengangkat tema ini yaitu adalah tujuan utama dari budidaya singkong adalah untuk menghasilkan umbi singkong sebagai sumber pangan dan industri. Berikut adalah beberapa tujuan spesifik dari budidaya singkong, yaitu yang pertama, sebagai sumber pangan, sebagai sumber pemasukan ekonomi, yang ketiga, untuk industri olahan, yang keempat, untuk ketahanan pangan, yang kelima, penggunaan sebagai bahan bakar, eh, produksi bioenergi seperti bioetanol yang menjadi alternatif energi terbarukan yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir, diversifikasi tanaman pangan. Untuk value proposition customer, untuk pada golongan petani kecil, untuk job pelanggan atau customer job, yaitu menanam singkong untuk kebutuhan pangan dan pendapatan. Yang kedua, meningkatkan hasil panen dari lahan yang terbatas, mengakses bibit, pupuk, dan pelatihan tani. Yang terakhir, menjual hasil panen dengan layak. Dan untuk pada G-nya, yaitu mendapat bibit unggul, pelatihan, dan teknologi tepat guna. Jaminan pasar atau kemitraan dengan pembeli atau yang disebut dengan off-taker. Yang ketiga, yaitu hasil panen meningkat dan pendapatan relatif stabil. Yang keempat, akses ke kredit mikro atau koperasi tani. Yang dan yang kelima adalah pengurangan risiko melalui dukungan kelompok tani atau penyuluhan. Dan untuk P-nya yaitu harga jual tidak stabil tergantung tengkulaknya. Terbatasnya akses modal atau pembiayaan pada usaha. Untuk pada market size-nya yaitu dalam produksi singkong nasional di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, produksi singkong Indonesia mencapai sekitar 16-18 juta ton per tahun. Dan yang kedua yaitu pada luas lahannya. Total lahan singkong sekitar 600.000 sampai 700.000 hektar di Indonesia. Yang ketiga, harga pasar. Harga singkong segar di tingkat petani berkisar 1.000 sampai 1.500 per kilogram. Dan bisa bervariasi tergantung pada wilayah dan pada cuaca musim pada wilayah tersebut. Dan untuk estimasi nilai pasar atau dengan market size, misalnya dengan 17 juta ton produksi dan harga 1.200 kilogram market size nasional budidaya singkong pada tahun 2023 dan 2024 sekitar 20 sampai 25 triliun per tahun. Dan untuk pendekatan permintaan atau demand size, singkong digunakan dalam pada industri makanan, dapat dapat diolah berupa keripik, tapioka, dan gaplek. Dan untuk sebagai bahan bakar bioenergi atau bioetanol. Dan juga pada pakan ternak pada hewan. Untuk industri tekstil dan kimia, dan permintaan global juga meningkat karena singkong jadi alternatif.
Di sini kita bisa melihat perbedaan bisnismen dan entrepreneur. Bisnismen menjual semangka, ini kita sebagai contoh, bisnismen menjual semangka apa adanya, sementara entrepreneur mengolahnya menjadi produk bernilai seperti jus. Entrepreneur menciptakan solusi dan pengalaman bukan sekedar menjual barang. Kunci utamanya adalah motivasi, kreativitas, dan kemampuan melihat peluang dari hal yang sederhana. Baik, sekian dari presentasi saya. Lebih jika ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.